Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lira Vega Ugi, Ahzanul Kholis, Anissa Humairani, Ica Khairunisa akan menjelaskan tentang ARMA 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang struktur ARMA, aplikasi ARMA, solusi penyelesaian persamaan ARMA, penurunan rumus ARMA 12, persamaan matriks Euler-Walker, contoh analisis ARMA 12, serta contoh sintesis ARMA 12. Saya Ica Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari ARMA. ARMA merupakan gabungan dari AR, alternatif, dan MA, moving average, di mana AR memiliki struktur sebagai berikut. Bisa dilihat, struktur ini terdapat jalur forward tanpa delay dan ditambah dengan struktur feedback. Sedangkan pada struktur ARMA hanya terdapat jalur forward dan tidak ada jalur feedback. Nah, jika kita gabungkan akan menghasilkan ARMA dengan struktur sebagai berikut. Bisa kita lihat. ARMA sendiri merupakan proses yang melewatkan sinyal stokastik ke filter AR dan MA. ARMA memiliki filter yang bersifat infinite impulse response yang merupakan suatu filter yang memperhitungkan kondisi sebelum dan sesudahnya. Pada filter ini terdapat beberapa jalur forward (PNA) dan ditambah dengan struktur feedback (UAR). Tentu saja dikatakan ARMA karena ada ordernya. Di sini adalah ARMA 11. Dia dikarakteristikan dengan orde dari AR-nya yaitu 1 dan orde dari MA-nya itu 1. Ya, karena di sini kita akan membahas tentang ARMA 12, maka ARMA 12 mempunyai struktur yang bisa dilihat sebagai berikut. Ini adalah orde dari AR dan di sebelah sini adalah orde dari MA. Nah, biasanya proses ARMA diberi input sinyal Gaussian dengan min 0 dan variansi 1. Aplikasi model ARMA. ARMA merupakan peramalan yang menggunakan pendekatan linier jika dipenuhi sekumpulan data. Idealnya kita dapat mengetahui pola dari data tersebut dengan harapan kita bisa menentukan nilai observasi yang belum terrealisasikan. Contoh aplikasi ARMA itu sendiri diantaranya indeks harga saham, konsumsi daya listrik, dan gerakan inflasi. Solusi penyelesaian ARMA. Kita dapat menyelesaikan penyelesaian ARMA, baik itu ARMA 11, ARMA 12, dan sebagainya, dengan cara mengkorelasikan persamaan yang menghubungkan antara input dan output filter. Setelah kita mendapatkan persamaan korelasi antara input-output, maka kita bisa memperoleh persamaan matriks Euler-Walker. Untuk selanjutnya adalah penurunan rumus yang akan disampaikan oleh rekan saya Pak Ahzanul Kholis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahzanul Kholis. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana menurunkan persamaan dari Euler-Walker untuk filter ARMA 12. Untuk mempersingkat waktu, ini sudah saya buatkan bagaimana diagram dari filter ARMA 12. Ya,
Untuk menyelesaikan persamaan Yule-Walker, yang kita perlukan adalah kita mengasumsikan inputnya adalah berupa Gaussian noise, di mana min-nya adalah 0 dan variansnya sama dengan 1. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa autokorelasi untuk indeks ke 0 dari input adalah sama dengan 1, dan autokorelasi untuk indeks yang tidak sama dengan 0 hasilnya akan sama dengan 0. Oke, kemudian selanjutnya kita turunkan untuk harga YN-nya, harga outputnya, ya, nilai outputnya untuk masing-masing ketika dia tidak di-shifted dan di-shifted sebanyak sampai dengan 3 indeks di sini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menurunkan fungsi autokorelasi dari YN dengan YN, YN dengan YN-1, YN dengan YN-2, dan seterusnya. Oke, mari kita lanjutkan di sini. Ya, ini korelasi antara YN dengan YN. Ya. Kalau saya tuliskan, ya, ini adalah korelasi antara B0 XN ditambah dengan B1, ya, XN min 1 ditambah dengan B2 XN min 2 ditambah dengan minus A1 YN min 1 YN min 1, ya, dengan YN. Oke. Nah, korelasi YN dengan YN ini kita sebut dengan RYY 0, ya. Sama dengan korelasi kalau saya substitusikan, ya, fungsi dari YN dari yang di atas ini, maka kita akan menghasilkan adalah B0 XN, ya, ini korelasi dengan YN ditambah dengan korelasi B1 XN min 1 dengan YN ditambah dengan korelasi B2 XN min 2 dengan YN, dan yang terakhir adalah korelasi dari minus A1 YN min 1 dengan YN. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini kita harus menyelesaikan semua komponen yang ada di sini. Ini saya sebut dengan bintang 1, bintang 2, oke, bintang 3, dan bintang 4. Ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk bintang 1, ya, untuk bintang 1 ini saya jabarkan, jadi saya substitusikan dari persamaan pertama. Oke. Substitusi, ya, dari persamaan pertama, oke. Maka akan dihasilkan yaitu korelasi B0, ya, dari XN, oke, kemudian YN-nya diganti dengan B0 XN tambah B1 XN min 1 dan seterusnya. Ya, yang pertama B0 XN, ya, oke, ditambah dengan korelasi dari B1 XN min 1 dengan, oh maaf, masih B0, ya. Oke, B0 XN dengan B1 XN min 1 ditambah dengan korelasi B0 XN dengan B2 XN min 2, ya, ditambah dengan korelasi dari B0 XN dengan minus A1 YN min 1. Ya. Kemudian untuk suku yang
2 di sini ya, cukup yang kedua. Ini adalah korelasi dari B0 XN. Oh, maaf. Ini adalah B1 XN min 1 ya, oke, dengan B0 XN ya, dengan B0 XN, kemudian korelasi dari B1 XN min 1 ya, dengan B1 XN min 1 ditambah dengan korelasi dari B1 XN min 1 dengan B2 XN min 2 ya, ditambah dengan korelasi dari B1 XN min 1 dengan minus A1 YN min 1 ya. Oke, ini untuk yang kedua. Yang ketiga adalah korelasi dari B2 XN min 2 dengan B0 XN ditambah dengan korelasi B2 XN min 2 dengan B1 XN min 1 ditambah dengan korelasi B2 XN min 2 dengan B2 XN min 2 ya, ditambah dengan korelasi B2 XN min 2 minus A1 YN min 1. Ya, seperti demikian ini ya. Nah, kemudian yang keempat ya, ini adalah korelasi dari minus A1 YN min 1 dengan YN. Ya. Nah, kita sudah ketahui bahwa hasil dari korelasi antara XN dengan XN lainnya ya, itu akan bernilai sama dengan 0 jika indeksnya adalah 0 ya, koefisien indeksnya adalah 0, dan akan menjadi akan menjadi 1 jika koefisien indeksnya sama dengan 0, dan akan menjadi 0 kalau misalkan koefisien indeksnya tidak sama dengan 0 ya. Nah, oleh karena itu dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa ini hasilnya adalah B0 kuadrat karena XN dengan XN korelasinya adalah sama dengan 1. Kemudian ini sama dengan 0, yang ini sama dengan 0, yang ini sama dengan 0. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ini sama dengan 0, yang ini sama dengan B1 kuadrat, yang ini sama dengan 0. Kemudian untuk hasil ini kita lihat ya, kalau saya substitusikan persamaan kedua untuk YN minus 1, maka yang punya komponen XN minus 1 itu adalah komponen pertama yang ini. Maaf, yang ini. Ya. Sehingga hasil di sini adalah minus A1 dikali dengan B0 dikali dengan B1. Ya. Selanjutnya yang ketiga ini ya. Ini adalah 0. Ini juga 0 ya. Ini kita punya B2 kuadrat. Kemudian yang ini kalau saya substitusikan persamaan kedua ya, yaitu YN-1 yang punya komponen XN minus 2 yaitu adalah B1 di sini ya, B1. Sehingga hasil di sini adalah minus A1 kali B1 dan kali B2. Dan yang terakhir ini adalah RYY ya, RYY
minus A1 ya. Nah, kalau ya, kalau kita tuliskan kembali di sini ya, di sini adalah RYY 0 ya, maka RYY 0 ditambah dengan A1 RYY 1 sama dengan B0 kuadrat ditambah dengan B1 kuadrat ya, ini kemudian ditambah dengan B2 kuadrat, oke, ditambah dengan minus A1 B0 B1 dari komponen ini, kemudian ditambah dengan minus A1 B1 B2 ya. Nah, ini kita dapat persamaan, kita sebut saja persamaannya adalah persamaan 5. Oke, ini persamaan 5 ya. Baik, selanjutnya kita akan menghitung korelasi dari YN dengan YN min 1 ya, dimana ini hasilnya adalah korelasi YN dengan koefisien indeks sama dengan 1 ya, koefisien indeks sama dengan 1. Oke, nah ini sama dengan korelasi dari dari B0XN ya, B0XN ditambah dengan B1 XN min 1 ditambah dengan B2 XN min 2 ya, ditambah dengan minus A1 YN min 1 ya, kemudian di cross korelasi dengan YN min 1. Oke, nah kemudian setelah ini kita jabarkan satu-satu sama seperti yang persamaan sebelumnya. Korelasi B0XN dengan YN min 1, kemudian korelasi dengan B1 XN min 1 ya, XN min 1 dengan YN min 1, kemudian korelasi dengan B2 XN min 2 dengan YN min 1 ya. Oke, kemudian korelasi minus A1 YN min 1 dengan YN min 1. Baik, sama seperti sebelumnya, ini saya sebut sebagai persamaan pertama atau suku pertama ya, kemudian ini bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat ya. Baik, nah sekarang kita selesaikan satu persatu di sini. Untuk bagian pertama ya, ini artinya korelasi dari B0XN ya, kemudian YN-nya kita ganti dengan persamaan kedua ya. Ini saya substitusi ke persamaan kedua ya. Nah, ini jadinya adalah B0 XN min 1 oke, ditambah dengan korelasi B0 XN dengan B1 XN min 2 ya, ditambah dengan korelasi dari B0 XN kemudian B2 XN min 3 ya, kemudian korelasi dari B0 XN ya, B0 XN dengan minus A1 YN min 1. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
korelasi B1 XN min 1 dengan B0 XN min 1 ditambah dengan korelasi B0 XN min 1, maaf ini B1, ya, B1 dengan B1 XN min 2 ditambah dengan korelasi B1 XN min 1 dengan B2 XN min 3 dan korelasi dari B1 XN min 1 dengan minus A1 YN min 2. Ya. Oke, di bagian kedua, bagian ketiga adalah korelasi dari B2 XN min 2 dengan B0 XN min 2, XN min 1, ya. Kemudian korelasi dari B2 XN min 2 dengan B1 XN min 2, ya, ditambah dengan korelasi dari B2 XN min 2 dengan B2 XN min 3. Oke, ditambah dengan korelasi dari B2 XN min 2 dengan YN min 2. Ya. Dan terakhir, untuk yang terakhir ini adalah korelasi dari minus A1 YN min 1 dengan YN min 1. Oke, nah ini penyelesaiannya sama seperti yang sebelumnya. Maka yang untuk komponen ini sama dengan 0, komponen ini juga sama dengan 0, komponen ini sama dengan 0, dan komponen ini juga sama dengan 0. Kita lihat di sini kalau saya substitusikan persamaan kedua, maka untuk komponen pertama yaitu X min 1 tidak punya komponen XN sehingga hasil totalnya adalah sama dengan 0, ya. Oke, kemudian yang berikutnya yang ini, ya, kita lihat di sini kita punya XN min 1 di mana korelasinya sama dengan 1, maka hasilnya adalah B0 B1, ya, B0 B1. Yang kedua di sini 0, yang ketiga di sini adalah 0 juga. Nah, yang keempat di sini kita lihat bahwa saya punya YN min 2, berarti dia start dari saya substitusikan persamaan ketiga, ya, di mana persamaan ketiga yaitu XN min 2 adalah yang paling kecil, ya. Sehingga di sini adalah pergeseran yang paling kecil, sehingga di sini kita lihat hasil dari ini juga akan sama dengan 0. Ya, akan sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ya. Oh maaf, ini tidak sama dengan 0. Oke, ini adalah sama dengan B1 B2, ya, B1 B2, ya, karena di sini XN min 2 dengan XN min 2, jadi indeks coefficients, indeks dari korelasinya adalah sama dengan 0, sehingga dia B1 B2. Ya, B1 B2. B1 B2, ya. Kemudian yang berikutnya ini sama dengan 0, dan yang terakhir, ya, kita lihat di sini. Nah, ini kita punya YN min 2. Ya, YN min 2 berarti dia punya komponen B0 XN min 2. Ya, sehingga di sini hasilnya adalah maaf, ini ada yang kurang, yaitu adalah minus A1, ya, minus A1, sehingga hasilnya untuk yang komponen ini adalah minus A1 kali dengan B0 B2, ya. Dan yang terakhir ini adalah minus A1, ya,
R, Y kosong. Ya. Sehingga kalau saya tuliskan kembali dan saya pindahkan bagian R, Y di sini ke sebelah kiri, maka hasilnya adalah R, Y 1 ditambah dengan A1, R, Y 0, ya, sama dengan yang pertama adalah B0, B1, yang kedua adalah B1, B2, yang ketiga adalah minus A1, ya ini saya tuliskan seperti ini saja, ditambah dengan minus A1 kali B0, B2, ya. Ini kita sebut dengan persamaan ke 6. Ya, persamaan ke 6. Oke, ya. Baik. Nah, selanjutnya ya dengan cara yang sama kita lakukan korelasi antara YN dengan YN min 2. Ya. Ini adalah RYY 2. Ya. Oke, korelasi antara B0 XN ditambah dengan B1 XN min 2, XN min 1 ditambah dengan B2 XN min 3, min 2 maaf, ya. Kemudian ditambah dengan minus A1 YN min 1 korelasi dengan YN min 2. Oke, ya. Nah ini kita punya korelasi B0 XN dengan YN min 2, ya. Oke, ditambah dengan korelasi antara B1 XN min 1 dengan YN min 2, ya. Oke, ditambah dengan korelasi dari B2 XN min 1, ya, XN min 2 maaf, dengan YN min 2. Oke, nah ditambah dengan korelasi antara minus A1 YN min 1 dengan YN min 2. Oke, ya. Nah, di sini kita akan melakukan penyelesaian sama seperti yang sebelumnya, ya. Ini adalah bagian pertama. Oke, kemudian ini bagian kedua. Ini bagian ketiga, dan ini adalah bagian keempat. Oke, ya. Nah untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung hitung, ya. Nah ini sama, kita substitusi untuk persamaan ketiga, ya, untuk YN minus 2. Nah di sini kita tahu bahwa yang bernilai sama dengan 1, ya, itu di sini yang bernilai sama dengan 1 itu tidak ada, sehingga hasilnya ini adalah sama dengan 0 di sini, ya. Kalau saya pecahkan ini, ya, YN minus 2 itu adalah kita punya B0 XN minus 2, B1 XN minus 3, dan seterusnya. Maka hasilnya itu adalah sama dengan 0, ya, ditambah dengan 0, ditambah dengan 0, ditambah dengan 0. Gitu. Oke, untuk yang terakhir yaitu B0XN korelasi dengan A1 minus A1 YN minus 3, ya. Itu sudah pasti 0. Kemudian untuk yang berikutnya di sini untuk yang bintang 2, ya, kita punya B1 XN minus 1 korelasi dengan YN minus 2. Nah ini juga sama, ya, hasilnya adalah akan bernilai kosong, ya, semua. Oke, untuk masing-masing komponennya. Kemudian yang ke bagian ketiga di sini, oke, untuk bagian ketiga di sini kita lihat bahwa B2 XN minus 2, ya,
itu akan berkorelasi sama dengan 1 dengan B0 XN minus 2. Ya. YN minus 2 ini untuk komponen pertama adalah B0 XN minus 2. Sehingga untuk yang bagian ini kita punya hasil di sini adalah yang pertama B0 B2, ya, B0 B2. Oke. Nah, untuk komponen XN-2 dengan YN-3, minus A1 YN-3 juga sama dengan 0. Hingga di sini hasil lainnya adalah sama dengan 0. Oke. Dan yang terakhir di sini ya, itu adalah berkaitan dengan RYY. Di sini RYY, ya. Oke. Di sini adalah minus A1 kali dengan R YY 1 di sini. Sehingga kalau saya substitusikan ya, jadi RYY 2 ditambah dengan A1 RYY 1 ya, oke, RYY 1 sama dengan B0 dikali dengan B2 ya. Ini kita sebut dengan persamaan ya, kita sebut dengan persamaan ke-7. Oke. Nah, ini buat korelasi YN dengan YN minus 2 ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ya. Ini dengan korelasi antara YN dengan YN minus 2 ya, YN minus 2. YN minus 3 ya, YN minus 3 ya, YN-3, oke. Nah, sehingga di sini kita bisa mendapatkan RYY buat 3 ya, RYY buat koefisien korelasi sama dengan 3. Ini sama ya, kita korelasikan B0 XN ditambah dengan B1 XN min 1 B2 XN min 2 ditambah dengan minus A1 kali dengan YN min 1 korelasi dengan YN min 3. Oke. Nah, ini kita punya korelasi B0 XN dengan YN min 3, korelasi B1 XN min 1 dengan YN min 3, dan korelasi B2 XN min 2 ya dengan YN minus 3, dan terakhir adalah korelasi antara minus A1 YN dengan YN min 1 dengan YN min 3. Oke. Nah, ini kita punya hasil, yaitu kita langsung ya, yang ini itu adalah sama dengan 0. Kita lihat di sini bahwa komponen yang paling kecil untuk shifted-nya adalah N-1 ya, Xn-1, sehingga Xn-3 ya, sehingga kita punya hasil sama dengan 0 ya. Ini ketika kita substitusi ya, ini substitusi persamaan keempat ya, persamaan keempat berarti ini sama dengan 0. Kemudian yang ini juga sama dengan 0 karena kita lihat di sini ya, Xn-1 dia akan dikorelasikan terhadap Xn-3, Xn-4 dan Xn-5. Yang ini juga sama dengan 0. Oke, dan yang terakhir di sini juga sama dengan, yang terakhir di sini tidak sama dengan 0, tapi yang terakhir di sini adalah RYY 2 di sini ya. Minus A1 kali dengan RYY 2. Nah, sehingga kalau saya tuliskan kembali ya, ini adalah RYY 3 ditambah dengan A1 RYY 2 ya, sama dengan 0. Oke.
Nah, ini adalah menjadi persamaan yang berikutnya, yaitu persamaan ke-8. Baik, kita sudah mendapatkan untuk persamaan ya dari korelasi sampai dengan korelasi RY 3 dan 2. Dimana kalau kita menghitung lagi buat RY 4 ya dan seterusnya, maka sekuensnya akan sama seperti ini ya. Nah, kita simpulkan dulu di sini ya dari apa yang sudah kita dapat. Kalau kita gambarkan ya keempat persamaan ini dalam bentuk matriks Joule-Walker ya untuk arma 1, maka kita mendapatkan RY0, RY1, RY1, RY0, RY2, RY1, RY3, RY2 ya dan seterusnya. Oke. Nah, masing-masing ini dikalikan dengan 1 dan A1 ya, seperti yang tertera di sini, di mana akan mendapatkan hasil yaitu B0 kuadrat, B1 kuadrat, tambah B2 kuadrat, ditambah minus A1, B0, B1, ditambah dengan A1, tambah dengan minus A1, dikali dengan B1, B2. Ya. Kemudian yang komponen kedua, dari persamaan ke-6, B0, B1, ditambah B1, B2, ditambah dengan minus A1, B0, B2. Oke. Kemudian yang ketiga di sini adalah B0, B1, B2, ya, B0, B2, dan selanjutnya 0, dan seterusnya. Oke. Nah, persamaan ini adalah persamaan Joule-Walker yang kita akan gunakan pada saat proses atau pada saat kasus sintesis dan juga kasus analisis, yaitu ketika mencari RYY 0, 1, 2, 3 pada saat A1, B0, dan B1 dan B2 diketahui, atau mencari A1, B0, B1, B2 pada saat RYY 0, RYY 1, 2, dan 3 diketahui. Ya. Demikian kira-kira penjelasan mengenai bagaimana kita menurunkan persamaan Joule-Walker dari filter ARMA 1, 2. Terima kasih. Saya, Lira Vega Ugi, akan menjelaskan tentang contoh analisis pada ARMA 1-2. Dengan matriks Joule-Walker yang telah kita miliki untuk ARMA 1-2 sebagai berikut ini, maka kita dapat menyelesaikan analisis pada ARMA 1-2. Contoh analisis. Suatu sinyal Xn Gaussian dengan min 0 dan varian 1, sinyal ini dimasukkan ke filter ARMA 1-2 dengan koefisien B0 sama dengan 2, B1 sama dengan 3, B2 sama dengan 3, serta A1 sama dengan setengah. Tentukan RYY0, RYY1, RYY2, serta RYY3. Maka, langkah pertama yaitu
masukkan koefisien yang diketahui ke dalam matriks Euler-Walker yang sudah kita miliki. Masukkan angka-angkanya ke dalam matriks Euler-Walker. R0, R1, R2, R3, serta R1, R0, R1, R2. Serta masukkan angka A1 menjadi setengah dan masukkan angka B0, B1, B2, dan A1 ke dalam matriks. Dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah setengah dikali B0, B0, 2, 3 ditambah min setengah dikali 3 dikali 3. Di baris kedua, 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 3 ditambah setengah dikali 2 dikali 3. 2 dikali 3 dan baris keempat 0. Dengan matriks Euler-Walker yang sudah kita punya, maka kita mendapat persamaan pertama R0 ditambah R0 ditambah setengah R1 sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min setengah kali 2 kali 3 ditambah min setengah kali 3 dikali 3. R0 sama dengan 14,5 ditambah min setengah R1 merupakan persamaan R1. Selanjutnya, kita akan mendapatkan persamaan R2. R1 ditambah setengah R0 sama dengan 2 kali 3 ditambah 3 kali 3 ditambah min setengah dikali 2 dikali 3, maka R1 sama dengan 12 min setengah R0. Ini merupakan persamaan yang kedua. Persamaan ketiga, R2 ditambah setengah R1 sama dengan 6. Ini merupakan persamaan ketiga. Selanjutnya persamaan keempat. Dengan R3 ditambah setengah R2 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan keempat. Langkah selanjutnya, substitusi persamaan 1
dan persamaan 2. Dengan persamaan 1 R0 sama dengan 14,5 min setengah R1 dan R1 sama dengan 12 min setengah R0 merupakan persamaan kedua, maka R1 sama dengan 12 min setengah R0. R0-nya kita ganti menjadi 14,5 min 1/2 R1. Maka R1 sama dengan 4,75 min 1/2 R1. R1 ditambah 1/2 R1 sama dengan 4,75. 1,5 R1 sama dengan 4,75. Maka diperoleh R1 sama dengan 3,167. Selanjutnya, dari persamaan 1, kita akan memperoleh R0. R0 sama dengan 14,5 min 1/2 R1 dengan R1 yang sudah kita miliki, nilai R1-nya 3,167, maka R0 sama dengan 14,5 min 1,5 min 1,58 diperoleh R0 sama dengan 12,196. Dari persamaan 2, diperoleh R2 ditambah 1/2 R1 sama dengan 6, maka R2 sama dengan 6 min 1/2 R1. Dengan nilai R1 yang sudah kita miliki, maka kita masukkan ke dalam persamaan R2, maka diperoleh R2 sama dengan 4,416. Dari persamaan 4, kita akan memperoleh R3.
dengan R3 ditambah 1/2 R2 sama dengan 0 dengan R2 dengan nilai R2 yang sudah kita miliki, maka kita masukkan ke dalam persamaan 4, maka didapatkan nilai R3. Diperoleh nilai R3 yaitu R3 sama dengan min 2,208. Maka diperoleh nilai RYY0 sama dengan 12,196 RYY1 sama dengan RYY1 sama dengan RYY1 sama dengan RYY1 sama dengan 3,167, RYY2 sama dengan 4,416, dan RYY3 sama dengan minus 2,208. Demikian contoh penyelesaian analisis untuk ARMA 12. Hai, perkenalkan, nama saya Nisa Merani. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sintesis dengan soal yang udah ada sebelumnya. Jadi, di sini kita punya filter Gaussian N01 yang akan diinputkan ke filter ARMA 12. Kemudian, output filter ini memiliki keluaran dengan sekian-sekian dan kita harus cari koefisiennya. Dan sebelumnya saya sudah menuliskan si matriks Euler-Walker ini dengan koefisien-koefisien yang harus dicarinya. Terus saya udah memasukkan angka-angka yang tadi diketahui di sini, dan kita akan langsung mencari B0, B1, B2, dan A1. Nah, di sini B0, B1, B2 yang terakhir itu dikeluarin A1-nya untuk memudahkan perhitungan selanjutnya. Oke, sekarang kita mulai di
baris pertama. Jadi di baris pertama ini kita punya min 1 dikali 1, 2 dikali A1, dan seterusnya. Dan sama dengan yang 0. Kemudian kita punya 0, akhirnya masukin 2A1 sama dengan 1, dan kita punya selanjutnya A1 sama dengan setengah. Nah, dari sini kita punya masuk ke baris kedua. Jadi di baris kedua ini kita akan masuk ke 2, 3A1, dan seterusnya. Oh, sorry, ini salah. Harusnya dia barisnya bukan 1, 2, tapi dia harusnya 4 sama 3, jadi kita mulai dari yang bawah dulu. Oke, jadi di baris 3 yang tadi udah dilihat, 2, 3A1 sama dengan B0, B2. Nah, udah B0, B2, kita masukin A1-nya yang udah diketahui tadi. Jadi di sini ada A1-nya setengah, B0, B2. Kemudian dari perhitungan ini kita dapetin 11/2 sama dengan B0, B2. Oke. Nah, jadi di sini kita punya persamaan 1, atau kita juga bisa tulis secara B0. B0 adalah 11/2 B2. Oke, sekarang kita lanjut ke baris kedua. Di baris kedua ini, kita punya koefisien selanjutnya, yaitu 3, 4A1 sama dengan B0, B1, B1, B2, dikurangi A1, B0, B2. Oke, sama seperti yang di atas, 3, 4A1, oke, fix, good. Nah, sekarang kita masukin sama A1-nya juga kita masukin setengah, yaitu 3 ditambah 4 setengah, kemudian B0, B1 ditambah B1, B2. Dikurangin A1-nya tadi dimasukin setengah, B0, B2-nya dari persamaan 1 kita masukin 11/2. Okay. And then we continue to hasil dari yang sebelah kiri ini. Sebelah kanan kita balikin ke kiri, kemudian hasilnya kita dapetin 41/4. Nah, dari 1/4 ini kita punya B0, B1 sama dengan ditambah B1, B2, ini adalah persamaan 2. Oke, dan kita masuk ke baris 1. Kita lihat dulu baris 1 itu adalah 4, 1, 3A1, dan B0 kuadrat, seterusnya. Oke, 4 ditambah 3A1 sama dengan B0 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat kurang A1 dalam kurung B0, B1 plus B1, B2. Oke, sama kayak tadi, A1-nya juga dimasukin dan kita punya persamaan 2. Kita masukin aja ke dalam situ supaya lebih mudah. Oke, kita masukin 3 setengah B0 kuadrat plus B1 kuadrat. Plus B2 kuadrat A1, B0, B1 setengahnya dimasukin tadi, ini adalah 41/4. Kita balikin lagi ke depan, kita masukin 101/8 B0 kuadrat plus B1 kuadrat plus B2 kuadrat. Nah, dari sini kita bikin suatu persamaan. Persamaannya kita pindahin ke depan, jadi kita mau sama denganin yang lainnya. Kita mau buat persamaan, yaitu persamaan B1 kuadrat. Nah, jadi dari persamaan B1 kuadrat, atau kita juga bisa dapetin persamaan lainnya di sini. Kita juga bisa dapat 101/8 dikurang B1 kuadrat sama dengan B0 kuadrat plus B2 kuadrat. Tuh. Nah, ini untuk perhitungan di selanjutnya, supaya lebih mudah. Seperti itu. Nah, sekarang, oke, saya ditulis. Oke. Kemudian kita punya ambil persamaan yang tadi, yang persamaan 2. Persamaan 2 itu yang di atas tadi, kita punya, oke, lihat dulu, 41/4. 41/4 plus sama dengan B0, B2, B0, B1 plus B1, B2. Oke, nah terus kita keluarin B1-nya. Jadi 41/4 sama dengan B1 dalam kurung B0 plus B2. Tadi kita udah punya B0 plus B2, tapi sekarang kita mau kaliin silang.
Nah, jadi B0 plus B2-nya di bawah. B0 plus B2. Oke, terus kita punya sekarang B1. Karena tadi kita punya persamaan B1 kuadrat, kita mau jadiin B1 kuadrat juga di sini. Jadi semuanya kita kuadratin. Yang atas kita kuadratin, dan kita buletin jadi 105. Kita buletin aja. Terus kita punya B0 kuadrat plus B2, 2B0 B2 plus B2 kuadrat. Nah, di sini tadi kita punya B1 kuadrat, oke. Kita punya tadi di atas B0 kuadrat plus B2 kuadrat, kita juga punya B0, B2. B0, B2-nya kita masukin 11/2, oke. Kita coret, terus habis itu kita masukin juga tadi B0 kuadrat plus B2 kuadratnya. Oke, ambil yang tadi, yang B0 kuadrat plus B2 kuadrat itu adalah persamaan 3. Nah, di persamaan 3, kita punya B0 kuadrat, itu tadi yang 11, kita turunin lagi, 101/8 min B1 kuadrat, sama dengan B1 kuadrat. Oke, nah sekarang kita tambahin, itu kita jumlahin, 105 kita kali silang, jadi 105 sama dengan B1 kuadrat, 189/8 min B1 kuadrat. Nah, dari sini kita punya 105 sama dengan, jadi dikali-kaliin, oke, B1 pangkat 4. Nah, caranya kita langsung geser 105-nya kita satuin sama 189. Jadi, B1 pangkat 4 minus 189/8 B1 kuadrat plus 105 sama dengan 0. Di sini kita misalkan si B1 kuadratnya itu C. Nah, jadi di C ini kita masukin C kuadrat min 9 B1 kuadrat akhirnya per 8 sama dengan 0. Kita punya D-nya adalah B kuadrat. Nah, kita cari menggunakan determinan 4AC. Oke, kita lanjutin. Di sini B-nya kita ambil 189/8 dikuadratin, minus dikuadratin, plus 4 kali 1 kali 105. Dan kita punya 138,14 kita masukin ke rumus mencari C1 dan C2. Ini kita punya min B plus minus akar D per 2A. Kita masukin min B-nya dalam min 189/8 dikali min, jadi 189/8. Gitu. Terus plus minus, D-nya tadi 138,14 diakarin per 2 kali 1. Oke, kita udah dapat C1-nya. Dari sini kita dapat C1-nya adalah 17,7 dan C2-nya adalah 5,9. Dan tadi kan C1 adalah B1 kuadrat. Jadi kita punya B1 diakarin 17,7 hasilnya 4,2 atau kita buletin ke 4. Dan B1 yang kedua kita punya 2,4 atau kita buletin ke 2 supaya ada hasilnya gitu. Karena kalau misalnya tetap 2,4 atau 4,2, dia dua-duanya nggak ada hasilnya. Oke, sekarang kita punya untuk B1 sama dengan 2, dia ada, kita ambil persamaan 2, kita mau cari di sini 41/4 B0, B1 plus B1, B2 yang tadi di atas. Terus kita masukin B1-nya. B0-nya kita ganti juga. B0-nya sama yang tadi di persamaan 1. 11/2, 2B2, B1 plus B1 B2. Nah, ini kita kaliin 2B2 biar di bawahnya hilang. Gitu. Coret, coret. Dan sekarang kita masukin B1-nya. Ini udah dikaliin 2B2, and then 2B1 B2 kuadrat. Kemudian ada dimasukin B1-nya. 11, 2, ditambah 2B2 kuadrat. Oke, kita masuk 0 sama dengan 4 B2 kuadrat ditambah 41/2B2 ditambah, tadi dikurang 22. Nah, di sini sama kayak yang sebelumnya, yang kita cari determinan, terus kita sama cari juga si akar-akarnya, 1, 2, dan dicari, kemudian kita ternyata dapat nih B2-nya. Ada 2, yaitu B2 yang pertama kita punya
Bentar. Kita punya 3,59, kemudian B22-nya kita punya 1,53. Gitu. Nah, sekarang tadi kan udah B1 dengan 2. Sekarang kita masuk ke B1 sama 4. Tapi ternyata setelah dicari dengan banyak cara, B1 ini nggak bisa didapetin. Jadi, dia kalau masuk di perhitungan kalkulator, dia jadinya error karena di dalam akarnya itu dia akan negatif gitu. Jadi karena akar negatif dia nggak bisa. Jadi di sini kita nggak pakai B1 sampai dengan 4-nya. Kita cuma pakai B1 sampai dengan 2. Nah, udah dapat jadinya B21, B22. Sekarang kita ambil persamaan 1. Kita mau cari B0. Di B0 ini kita punya 11/2 sama dengan B0, B2. Terus kita masukin B2-nya. Untuk B2-nya sama dengan 3,59. Gitu. Oke. Masuk 11/2 sama dengan B0 dikali 3,59. Dan hasilnya adalah B0 pertama kita dapat adalah 1,53 dengan B01. Terus kita juga masukin B0 yang 2 yang 1,53, sama caranya juga sama kayak gitu. Kemudian kita bisa dapat dari sini adalah B0-nya kita masukin kan tadi dengan cara yang sama. Kita punya B02-nya adalah 3,59. It turns out that B0 sama B1-nya itu tuh sama. Jadi kita udah dapat semuanya nih. A1 tadi kita lihat di atas itu setengah. Nah, terus kita punya B1-nya adalah 2, yang tadi kan 4-nya nggak bisa, ya kan? Terus B2-nya ada 2 sama seperti B0. Dan nilainya juga sama. Meskipun dia beda B01 sama B02. Gitu, tapi intinya sama dia. Jadi A1-nya kita punya setengah, B1-nya mendekati 2, kemudian B0 sama dengan B2 itu adalah 1,53 dan 3,59. Dan sekian penjelasan dari permasalahan sintesis. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang ARMA 12 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.